Mari Bapak Ibu kita satukan hati, kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ya. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh belajar hukum yang kelima. Tentang bagaimana kami dipanggil oleh Tuhan untuk menghormati ayah dan ibu kami. Orang-orang yang Tuhan tetapkan menjadi orang tua kami, menjadi otoritas kami. Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan yang menolong kami ketika kami membaca dan merenungkan bagian firman ini, ketika kami mencoba untuk melihat maknanya di tengah-tengah konteks kami hari ini, dan ketika kami tetap dipanggil Tuhan untuk melakukan hukum ini, biarlah kiranya Tuhan yang menolong kami sehingga kami bisa melakukannya dengan benar. Bapak, karena itu kami serahkan segenap keberadaan diri kami, baik kami yang ada di ruangan di gereja ini maupun kami yang mengikuti secara online, di Zoom, di YouTube. Biarlah Tuhan juga yang boleh menolong kami dan memberi kami hikmat-Mu sehingga kami tahu bagaimana kami harus berlaku terhadap orang tua kami. Terima kasih Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya mau mengajak kita untuk melihat dan membuka beberapa bagian Alkitab ya. Memang kalau di ayat kita itu cuma ada satu ayat ya. Yuk, kitab Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-12. Ya. Keluaran pasal yang ke-20. Ayat yang ke-12. Kita baca sama-sama ya. Ayatnya cuma satu ya. Yuk, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, simpel sekali ya. Tadi memang ada panjangnya tuh, Rama ya. Tadi Pak Suta udah jawab pada panjangnya tuh, ada supaya gitu ya. Betul ya di ayatnya kayak gitu. Nah, ayat ini ditulis lagi di kitab Ulangan. Saya mau ajak juga Bapak Ibu untuk lihat ya. Kitab Ulangan, diulang di sana di pasal yang ke-6. Pasal yang ke-6, Ulangan pasal yang ke-5 ayat 16, saya terbalik ya. Ulangan pasal yang ke-5 ayat 16. Mirip, tapi ada sedikit bedanya ya. Nanti Bapak Ibu coba lihat bedanya apa ya. Saya baca ini buat kita sekalian ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apa bedanya? Apa Sur? Oh, ditambah janjinya ya. Janji ditambah. Kalau tadi itu di Ulangan 20 ayat 12 cuma dibilang apa? Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan kepadamu. Terus di kitab Ulangan ini diulang lagi perintahnya seperti yang sudah diperintahkan gitu ya. Tapi ditambah ini janjinya. Supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu. Wah ya. Terus kalau kita baca lagi ternyata perintah ini bukan cuma di perjanjian lama nih dikutipnya atau disebutkannya ya. Di perjanjian baru juga diulang lagi. Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Wah sekarang 3 ayat lagi ya. Yuk.
minta Pak Pinta nih udah dapat kayaknya ya. Boleh Pak Pinta tolong bacakan dengan keras. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya, isinya sama ya, tapi sekarang ditambah lagi penjelasannya ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting ya. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ya. Janjinya diganti ya sekarang ya. Ditambahin apa? Berbahagia. Yang tetap apa? Panjang umur ya. Panjang umur diulang tuh di semuanya ya. Yang satu dibilang baik keadaanmu. Nah di sini lebih jelas nih, baik keadaanmu itu seperti apa sih? Ya kamu bisa berbahagia katanya ya. Nah Bapak Ibu, saudara sekalian, bagaimana sebenarnya kita harus memahami ayat-ayat ini ya? Oke, bagaimana sebenarnya kita memahami ayat-ayat ini? Kenapa sih Tuhan kasih perintah seperti ini gitu ya? Di 10 hukum loh ya. Kenapa ada khusus tentang ini? Kok nggak ada perintah ya? Hai orang tua, kasihilah gitu ya anak-anakmu gitu kan. Atau apa gitu ya. Nggak ada nih. Tapi di 10 hukum itu secara khusus dibunyikan ya bahwa anak harus menghormati orang tuanya ya. Kenapa sih Tuhan kasih perintah ini? Nah, kita mau coba lihat ya secara garis besar konteksnya. Yang pertama Bapak Ibu ya, bahwa perintah ini diberikan oleh Tuhan karena apa sih ya? Pertama-tama Tuhan bilang dialah yang sudah menebus mereka ya dari perbudakan. Ya kan? Di kitab Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 itu kalau di pembukanya 10 hukum ini kan di sana disebutkan apa? Akulah Tuhan Allahmu yang sudah membebaskan kamu, membawa kamu, mengeluarkan kamu dari perbudakan di tanah Mesir gitu ya. Tuhan mau bilang, aku otoritas yang berkuasa atas hidupmu gitu kan. Dan aku yang berotoritas ini kasih perintah ini kepada kamu. Kenapa Tuhan harus kasih perintah itu ya? Maka Bapak Ibu, di dalam banyak bagian Alkitab, di sana ada diajarkan. Tentang apa? Tentang satu, sebenarnya ada perintah yang diberikan kepada para orang tua oleh Tuhan. Yaitu apa? Orang tua itu disuruh untuk atau diperintahkan oleh Tuhan untuk mengajar anak-anak mereka mengenal Tuhan. Ya. Dan mengasihi Tuhan. Itu kalau kita lihat di Ulangan pasal yang ke-6 itu ya. Ada yang satu dibilang di ayat 4 kalau nggak salah ya, itu Shema Israel. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa gitu kan. Kasihlah Tuhan Allahmu dan seterusnya ya. Lalu kemudian dia katakan apa? Hai bapak-bapak ya. Didiklah, ajarkan, ceritakan gitu ya. Kalau engkau jalan, kalau engkau duduk, kalau engkau berdiri, kalau engkau berbaring. Pokoknya lagi ngapain aja ceritain tuh sama anak-anak tentang Tuhan. Jadi orang tua ini dikasih Tuhan satu panggilan khusus, tugas khusus. Tugasnya apa? Mengajar anak-anak mereka. Mengajar bagaimana mereka bisa hidup, mengajar bagaimana mereka bisa kenal Tuhan,
Mengajar supaya mereka bisa berjalan di jalan Tuhan, mengajar anak-anak untuk bisa mengasihi Tuhan, ya. Maka karena itu Tuhan memberikan otoritas kepada orang tua nih, ya. Dan perlu disebutkan secara khusus di hukum kelima. Kenapa di hukum kelima? Hukum ke-1 sampai hukum ke-4, kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara perhatikan, itu kan bicara tentang apa? Tentang keberadaan Tuhan, ya. Ya kan? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan bikin patung apapun dan jangan menyembah, ya kan? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, gitu kan? Itu semuanya berkaitan dengan apa? Kalau kita di kelas katekisasi bilang itu berkaitan dengan tanggung jawab kita, tugas kita, panggilan kita untuk bisa kenal Tuhan, tahu siapa Dia dan bagaimana kita harus bersikap kepada Dia, gitu ya. Nah, di ayat berikutnya ini, hukum kelima ini, kita diajak untuk melihat nih, selain Tuhan, ada loh otoritas yang di atas kita yang memang tuh ditetapkan oleh Tuhan, ya, untuk bisa menjadi orang tua bagi kita, menjadi pengajar bagi kita, ya, menjadi orang yang menolong kita untuk kenal Tuhan, orang yang bisa tahu bagaimana mengasihi Tuhan dan takut kepada Tuhan, ya. Nah, itu siapa mereka? Orang tua. Siapa itu orang tua yang harus dihormati? Mungkin ada budaya-budaya tertentu yang lebih menekankan ayah harus lebih dihormati, gitu ya. Atau ada di budaya-budaya yang lain mengatakan ibu yang harus dihormati. Kalau orang Indonesia kan gitu tuh ya. Sorga adanya di mana? Telapak kaki ibu, nggak telapak kaki ayah, gitu kan? Ya kenapa? Karena kita ya patriark juga, tapi kita tuh lebih banyak yang lebih menekankan gitu ya tentang peran perempuan gitu ya. Maka itu tuh penting banget gitu ya. Tapi kalau firman Tuhan bilang dua-duanya, ayah dan ibu, dua-duanya itu adalah otoritas yang ada di atas kita, yang dikasih Tuhan sama kita, ya. Sebagai anak kita bisa tahu bagaimana kita hidup ya karena kita punya orang tua. Yang pertama kali ngajarin kita caranya makan, caranya jalan, caranya ngomong, ya. Kapan tuh saya pernah bilang ya, tebakan ya ada satu anak remaja lagi jalan. Tuh kira-kira anaknya siapa tuh? Terus pada bisa jawab loh, anaknya Kowirawan gitu ya. Kenapa? Jalannya mirip gitu kan. Kok bisa begitu ya? Ya karena anak belajar gitu ya. Kadang-kadang cara narik senyumnya mirip gitu kan. Jadi kadang-kadang cara ngomongnya mirip. Kadang-kadang ekspresi wajahnya mirip. Ya betul, kenapa? Karena anak memang belajar dari orang tuanya. Belajar ekspresi dari sejak dia masih bayi gitu ya. Orang pertama yang dilihat olehnya adalah orang tua, ayah dan ibunya gitu ya. Nah maka orang tua adalah guru pertama dan utama ya. Karena dia dikasih tugas sebagai guru utama dan pertama, maka itu tuh bukan tugas yang gampang. Bukan tugas yang sembarangan. Dan karena itu Tuhan perlu menolong para orang tua. Ya. Dengan satu perintah yang harus ditegaskan. Anak harus menghormati ayahnya dan ibunya, ya. Nah, kenapa harus menghormati, ya? Karena kepada para orang tua, Tuhan memberikan otoritas untuk mengajar dan mendidik anak-anak mereka. Karena itu, untuk menolong mereka juga gitu ya, Tuhan perlu menggarisbawahi. Hai anak-anak, kerjasamalah
sama orang tua gitu ya. Supaya para orang tua bisa memenuhi tugas dan tanggung jawabnya ya. Maka semua anak dipanggil untuk menghormati orang tuanya, ayahnya dan juga ibunya. Kenapa orang tua nggak dikasih perintah ya? Orang tua kasihilah anak-anakmu. Ada satu penafsir bilang orang tua mengasihi anak itu nggak usah diperintahin. Sudah dengan sendirinya gitu ya. Bahkan orang-orang yang kasar, yang keras, yang mungkin bagi banyak orang tuh kayaknya galak dan mengerikan gitu ya. Terhadap anak-anaknya ya dia tetap baik ya. Dia tetap tahu menjaga, merawat dan sebagainya ya. Beberapa hari terakhir ini saya suka lihat ada ibu-ibu yang jagain anaknya. Ada bapak-bapak yang pagi-pagi udah gendong-gendong anaknya cariin keliling cari sarapan dan sebagainya gitu ya. Ada yang jagain, melindungi di tengah-tengah kesumpekan, panas dan sebagainya. Berusaha menjaga dan melindungi anak-anak gitu ya. Dengan sendirinya. Tapi kepada anak-anak dikasih perintah ini karena ternyata memang enggak gampang. Ya, Bapak Ibu, untuk bisa menghormati orang tua itu ternyata tidak gampang ya. Kenapa tidak gampang? Tahu kenapa? Ada nggak di sini yang suka ngelawan sama orang tua? Kalau dibilangin jawab-jawab gitu ya. Atau mungkin udah papa nggak usah inilah nggak tahu gitu ya. Nggak mau denger. Nanti ya yang pertanyaan Rama nanti kita bahas juga ya. Tapi memang nggak gampang. Nah apalagi di tengah-tengah segala situasi ya mungkin kita mendapati gampang nggak kita menghormati orang tua kalau orang tua sayang kita? Gampang. Gampang nggak kita menghormati orang tua kalau orang tuanya itu punya banyak harta? Kalau nggak hormat dicoret gitu ya dari pembagian warisan gitu kan. Kita hormat sayang gitu kan. Terus apalagi gampang nggak kita menghormati orang tua kalau orang tuanya itu asik gitu ya. Bisa jadi teman, bisa jadi ajak ngobrol, bisa dimintai pendapat, bisa jadi teman diskusi. Wah, kita mungkin terkagum-kagum gitu ya. Orang tua saya ngertiin banget gitu kan. Terus seneng banget gitu ya. Tapi apakah semua orang tua yang kita punya kayak begitu? Mungkin ada yang punya ibu yang baik, tapi bapaknya kayaknya nggak baik. Atau ada yang punya bapak yang baik, tapi ibunya agak tulalit gitu ya dan sebagainya. Ada kondisi-kondisi yang nggak ideal. Nah itu yang kadang bikin kita jadi gimana ya kalau kayak gitu ya. Gimana saya bisa hormat sama orang tua, sama bapak kayak begini gitu ya. Bapak yang menelantarkan anak, yang pergi meninggalkan mereka. Gak peduli dengan hidup istri dan anak-anaknya. Ada kayak gitu? Ada. Waktu saya ngajar di Capkau beberapa tahun yang lalu di awal-awal tahun 2000 ya. Di sana saya mendapati kebanyakan siswa itu tinggalnya cuma sama salah satu orang tua. Orang tua sebelahnya lagi pergi tinggalin mereka. Ya. Bahkan ada orang tua yang menganiaya anak. Ada orang tua yang kemudian ya lebih memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Sehingga itu bikin perintah ini kok jadinya berat banget ya untuk dilakukan. Nah, nanti kita coba lihat ya. Sekarang apa sih sebenarnya arti perintah ini? Apa artinya ketika Tuhan berkata hormatilah
ayahmu dan ibumu. Nah, Bapak Ibu serta saudara sekalian, dalam bahasa Ibrani-nya itu ya, kata hormati di situ itu honor kalau bahasa Inggrisnya ya, honor your honor, digunakan itu kata honor ya, hormat, respect gitu ya. Dan di balik kata itu kalau dalam bahasa Ibrani itu ada satu kandungan maknanya yang dikasih respect itu biasanya adalah sesuatu yang berat. Heavy katanya ya. Honor itu berkaitan sama heavy. Heavy itu apa? Ada muatannya gitu lah ya. Yang membuat itu tuh memang sesuatu yang punya sesuatu yang berbeda gitu ya. Dan apa yang membuat mereka berbeda? Para orang tua itu. Kenapa dia harus dihormati? Karena kepada mereka Tuhan memberikan kabod, yaitu kemuliaannya. Ya. Tuhan mengangkat mereka para orang tua menjadi otoritas di atas kita. Dan Tuhan memberikan kemuliaan kepada mereka. Kemuliaan siapa? Kemuliaannya Tuhan. Untuk apa? Untuk mereka boleh mengajar kita kenal Tuhan. Ya, untuk mereka boleh mendidik kita menurut nasihat dan ajaran Tuhan. Ya, itu sebenarnya tugas utamanya para orang tua yang digariskan oleh Tuhan. Ya, orang tua suruh mendidik. Kenapa? Karena orang tua itu sendiri diberi otoritas dan otoritas itu dikasih oleh Tuhan, gitu kan? Dan Bapak Ibu itu betul. Karena orang bisa jadi orang tua, bisa punya anak. Bukan hanya karena dia sudah menikah. Tapi karena Tuhan memang izinkan dia untuk jadi orang tua. Karena enggak semua orang yang menikah itu bisa jadi orang tua. Ya. Enggak semua orang yang jadi suami istri itu lalu kemudian bisa punya anak. Jadi kalau bisa ada anak, ya karena memang Tuhan kasih dia otoritas untuk jadi orang tua, ya. Dan untuk itu Tuhan katakan dia harus diberikan honor kepada dia gitu ya. Kenapa? Karena dia punya sesuatu yang berbeda, yang membuat dia lebih berbobot gitu ya. Berbobot oleh karena apa? Oleh karena dia diberikan otoritas dan diberi kemuliaan oleh Tuhan. Ya, untuk jadi wakilnya Tuhan. Ya. Nah, karena itu Bapak Ibu ketika disuruh untuk menghormati, di sana sebenarnya ada tuntutan untuk apa sih? Yang pertama ya dikatakan orang tua itu, ayah dan ibu itu harus diberikan respect kepada mereka ya. Anak harus menghormati ayahnya dan ibunya, artinya yang pertama nih ya, anak-anak itu harus respect kepada orang tua. Orang tua harus diberikan respect yang sepantasnya. Karena mereka adalah otoritas yang Allah letakkan di atas kita ya. Otoritas itu penguasa kita gitu ya. Yang kepadanya kita harus tunduk gitu kan. Nah, dan otoritas itu dikasih oleh Tuhan. Ya, jadi karena kita menghormati Tuhan, karena kita honor kepada Tuhan, maka kita juga harus honor kepada orang tua. Karena kita respect dan hormat kepada Tuhan, kita juga harus respect kepada orang tua. Ya, siapapun mereka nggak ada syaratnya ya. Hormatilah ayah dan ibumu kalau mereka baik-baik saja, kalau mereka bisa jadi teman yang asik gitu ya. Kalau mereka punya banyak harta dan sebagainya, enggak. Tapi cuma dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu. Kenapa? Karena Tuhan memang kasih otoritas kepada mereka ya. Jadi berilah respect. Nah, respect ini bentuknya seperti apa sih Bapak Ibu? Respect ini ya kita tahu ya menempatkan diri ya, bukan dengan ketakutan di hadapan mereka ya. Tapi kita merasa segan. Kita merasa hormat,
bukan berarti langsung begini terus gitu ya, atau nunduk terus. Kalau ada orang tua nunduk nggak berani lihat mukanya gitu ya, itu hormat bukan, bukan ya. Eh, itu takut mungkin ya, oh ada orang tua langsung sembunyi gitu, itu takut ya. Kita nggak diminta takut, tapi kita diminta respect gitu ya, menghormati mereka, segan sama mereka. Takut membuat mereka sedih, susah, marah gitu ya. Nah, yang kedua dikatakan kita harus tunduk kepada ajaran, didikan dan teguran mereka ya. Bersedia untuk memberikan hati kita menerima ajaran, didikan dan teguran mereka ya. Orang tua yang normal mestinya ya, nggak akan ada yang ngajarin anaknya jahat. Nggak ada yang ingin anaknya punya masa depan yang suram. Ya, nggak ada yang ingin merusak. Mereka pasti akan mengajarkan ajaran yang benar. Mereka pasti akan mendidik anak-anaknya jadi benar dan baik. Ya, mereka pasti akan menegur kalau anak-anaknya salah. Mereka akan dorong anak-anak yang penakut jadi berani. Mereka akan bangun dan akan coba gali semua kemampuan yang ada pada anak mereka supaya bisa dikembangkan. Karena mereka sebenarnya senang kalau anak-anak mereka jadi baik. Orang tua kan pasti bangga ya kalau anaknya bisa baik, bahkan bisa lebih baik dari mereka. Ya kan? Nah, jadi kita harus tunduk dengar. Maksudnya kayak gimana? Ya kalau orang tua yang ngomong ya dengar gitu ya. Kalau yang respect tadi, kalau kita ngomong sama mereka jangan keras-keras, jangan bentak-bentak gitu. Kalau bentak-bentak itu kita nggak respect tuh ya. Berarti kita kurang ajar gitu kan. Maksudnya nggak sopan. Jadi kalau yang respect itu ya kalau ngomong sama mereka ya kita ngomongnya pelan gitu kan. Pakai bahasanya yang baik gitu kan. Terus apalagi kalau yang tunduk pada ajaran mereka tuh ya kita bersedia dengar. Mungkin kita bisa berbeda sama mereka. Ya kan? Tapi kita bersedia untuk tetap dengar mereka. Mencoba mencerna maksudnya seperti apa dan sebagainya ya. Jadi nggak langsung apa? Stop. Papa salah gitu ya. Atau stop mama salah nggak boleh kayak begitu gitu ya. Ya kita dengerin dulu gitu kan. Nanti kalau kita mau berdiskusi ya kita harus menjawabnya tetap dengan respect gitu ya. Nah, jadi dengar, tunduk, dengar dengan hati kita. Mencoba untuk mengerti sebenarnya apa sih waktu dia bilang begini tuh maksudnya apa gitu ya. Yang ketiga adalah kita mengasihi mereka. Di balik kata hormatilah ayahmu dan ibumu itu terkandung satu makna, bukan cuma respect, bukan cuma bersedia tunduk, tapi juga kita mengasihi mereka ya, menyatakan kasih ya, kita rela taat. Rela taat untuk mendengar apa yang mereka katakan atau perintahkan ya. Bukan dengan terpaksa gitu ya. Ya udah deh, ini baru dengar khotbah nih ya. Nanti dengerin deh. Padahal saya nggak setuju sih gitu ya. Udah dah gitu ya. Tapi kita benar-benar ya dengan rela hati lah kita dengerin. Kita coba ngerti, kita coba paham gitu ya. Lakukan dengan sukacita karena kita memang mengasihi mereka. Di balik perintah hormatilah ayahmu dan ibumu. Give them honor. Itu ada unsur kita harus mengasihi mereka ya. Wah, lupa saya ya. Gak ada kebiasaan. Nah, ini yang terakhir nih dari artinya ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir apa yang terkandung di sana? Setia kepada mereka ya. Faithful kepada mereka. Jadi tetap respect dan mengasihi mereka, bersedia tetap dengar mereka, bukan hanya ketika mereka masih kuat gitu ya. Terus kita kecil, kita takut gitu kan, yaudah hormat gitu ya. Tapi pun nanti ketika mereka akan mengecil, karena katanya orang tua itu
tambah lama badannya akan mengalami penyusutan gitu ya. Mungkin sedikit ya, tapi memang massa tulang kita tuh akan menurun gitu. Tadi saya lihat Amel lagi berdiri di situ, terus Cimaria lagi ngomong sama dia, itu juga jauh banget ya gitu kan. Kok kan? Iya, sampai dongak gini Cimaria ngomongnya gitu kan. Waktu dulu padahal kan Amel kecil gitu kan. Amel yang mami gitu ya. Sekarang maminya mau ngomong sama Amel mesti gini, Amel gitu ya. Ketika udah beda posisinya kayak gitu sekalipun, bukan berarti lalu kemudian Amel bisa dengan ini ya, apa mah? Apa mah gitu ya. Tapi maksudnya dia tetap harus tetap respect. Kenapa? Karena menghormati ayah dan ibu. Jadi tetap setia dan tetap mengasihi mereka meskipun mungkin mereka sudah lebih kecil gitu ya. Baik secara fisik, mungkin secara keadaan. Mungkin orang tua kita tidak semaju kita. Mungkin pendidikan mereka nggak setinggi kita. Ya, tapi kita jangan lupa semua yang kita capai tidak boleh mengecilkan mereka. Kita bisa ada kayak gini itu karena ya jerih lelah mereka gitu kan. Jadi kita harus tetap setia, hormat mereka, kasih mereka ya. Ketika mereka juga menjadi tua dan punya keterbatasan, kita harus tetap setia. Enggak hanya apa, kalau kamu masih bermanfaat, kamu jadi mami saya, kamu jadi papi saya. Kalau manfaatnya udah enggak berguna lagi, kamu bukan siapa-siapa gitu ya. Terus dia apa, boleh disia-sia dan sebagainya gitu ya. Nah, enggak boleh begitu. Kata Tuhan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dalam artian, respek kepada mereka. Dengar ajaran mereka. Kasihi mereka, taati mereka, dan setia. Menjadikan mereka bagian dari hidup kita gitu ya. Baik ketika mereka masih kuat, gagah, punya sesuatu, ataupun ketika mereka lemah, sakit dan gak punya apa-apa lagi. Bapak Ibu, hari ini banyak orang tua suka bilang gini ya. Kalau punya kehwe, apa tuh kehwe? Harta, warisan. Kalau masih hidup jangan dibagi-bagi dulu, katanya ya. Kenapa? Entah kalau udah habis, udah dibagi-bagi, itu kamu gak diurusin loh. Jadi tahan dulu aja. Pokoknya sampai nanti kamu mati, baru kasih gitu ya. Kenapa? Supaya kalau masih ada warisannya kamu diurusin. Kenapa sampai ada yang ngomong kayak begitu tuh ya? Ada seorang ibu nasihatin ibu lainnya atau mungkin ada orang tua tertentu nasihatin orang tuanya yang lainnya. Apa? Ya karena berdasarkan pengalaman katanya ya. Si A, si B, si C. Ketika dia masih begini, anaknya begini gitu ya. Ketika dia udah gak punya itu semua, lalu kemudian wah kalau masih belum bagi-bagi warisan, semuanya bilang tinggal sama saya aja. Kalau udah gak ada warisan, sama sono aja, panti werda katanya tuh ya. Terus apa? Kadang-kadang itu fakta nggak sih? Ada juga kayak begitu sebenarnya, makanya jadi muncul ceritanya kayak begitu gitu kan. Nah tapi sebenarnya lewat hukum yang kelima ini Tuhan mau bilang orang tua itu wakilnya Tuhan. Orang tua itu adalah otoritas yang kelihatan ya. Yang ditempatkan di atas kita untuk gantiin posisinya Tuhan yang gak kelihatan itu. Untuk apa? Untuk ngasih tahu kita jalan yang benar yang harus kita hidupi. Jalan yang baik yang harus kita lalui. Ya, kita kenal siapa pencipta kita dan seterusnya. Ya, nah itu kan kalau orang tuanya ada di dalam Tuhan kata kita ya. Nah, tapi Bapak Ibu, gimana kalau ada orang tua yang di luar Tuhan? Kayak tadi tuh ya Rama bilang ya, kan ada bingung juga nih ya ayat-ayat Alkitab kan ada juga yang bilang ya. Barang siapa mengasihi ayahnya atau ibunya lebih daripada aku,
dia tidak layak bagiku. Ya kan? Terus apa lagi? Ya, nanti aku datang untuk membawa pedang, kata Tuhan Yesus ya, yang akan memisahkan anak dari ayahnya, gitu ya. Anak laki-laki dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya dan seterusnya gitu ya. Kok Tuhan malah bilangnya kayak gitu sih? Nah, Bapak Ibu, memang bagian Alkitab ini kalau kita lihat lagi konteksnya di Keluaran 20 diberikan kepada siapa? Bangsa Israel yang sudah dipimpin Tuhan keluar dari tanah Mesir masuk ke tanah Kanaan. Lalu mereka jadi umatnya Tuhan dan Tuhan jadi Allahnya mereka. Maka inilah ketetapan dan peraturan yang dibuat oleh Tuhan dan ditegaskan kepada mereka. Rancangan dulunya kayak gitu juga enggak? Ya, pasti begitu. Tapi kan manusia sudah jatuh dalam dosa. Lalu itu jadi acak-acakan gitu ya. Ada anak yang melawan orang tua, ya kan? Ada anak yang tidak mengasihi saudaranya, ada anak yang tidak nurut sama orang tua, ada anak yang kurang ajar dan sebagainya ya, yang durhaka dan sebagainya. Kenapa? Karena dosa itu merusak tatanan yang Tuhan atur. Nah, tapi untuk umat Tuhan ini harus diberlakukan. Para orang tua harus begini, anak-anaknya harus begini gitu ya. Terus kalau misalkan kayak kita nih di tengah-tengah kita kan ada banyak orang tuanya enggak di dalam Tuhan. Terus kitanya ada di dalam Tuhan. Ini gimana nih? Kalau orang tuanya justru yang ngelarang kita untuk ikut Tuhan, untuk kenal Tuhan gimana? Harus nurut apa enggak? Perintah yang tadi itu untuk menghormati ayah dan ibu masih harus lakukan enggak tuh? Kalau orang tuanya enggak Kristen. Bapak Ibu, saudara sekalian, banyak orang tua yang non-Kristen itu pada takut kalau anaknya jadi Kristen. Takut mereka enggak hormat lagi sama mereka. Takut kalau mereka tuh jadi ngelawan sama orang tua. Takut kalau nanti tuh mereka mati gak ada yang sembayangin. Kalau dalam tradisi Tionghoa ya. Karena hormat itu identik dengan bukan cuma setia semasa hidup tapi setia sampai mati gitu kan. Waktu kemarin di acara kedukaan saya bilang bahkan dalam tradisi orang Tionghoa itu kalau lagi sembayang itu gak cuma emak dan ayah atau ibunya, emak bapaknya yang dipanggil ya. Tapi engkongnya, terus kongconya. Dulu saya ingat deh waktu kecil kalau saya sembahyang di depan meja abu itu disuruh manggilinnya ya. Emak engkong, kongco, ma oco, kongcoco gitu ya. Itu levelnya seperti apa sih ma gitu kan. Kongcoco, ma coco terus wah sampai panjang gitu ya. Nanti conya sampai mesti berapa gitu kan. Tapi artinya apa? Nggak boleh lupa tuh sama semua leluhur gitu kan. Itu tuh hormat terhadap orang tua. Nah, Tuhan tidak menyuruh kita hormat dengan cara yang seperti itu. Tapi kita tetap harus hormat sama orang tua. Ya, hormat sama orang tuanya seperti apa? Saudara-saudara, walaupun orang tua kita tidak ada di dalam Tuhan. Tapi kan kita percaya ya ada wahyu umum ya. Wahyu umum yang Tuhan nyatakan kepada semua orang, ya kan? Semua orang tuh tetap diberikan wahyu umum, diberikan kesadaran untuk tetap mengajar anak-anaknya melakukan apa yang baik. Kalau ada orang tua yang misalnya melarang kita untuk ikut Tuhan, itu karena ketidakmengertian mereka. Ya, jadi jangan juga kita lalu kemudian jadi nggak respect sama mereka. Ya sebisa mungkin kita mencoba untuk memberikan penjelasan kepada mereka. Ya, tapi kadang-kadang kita jadi nggak ikutin mereka dong, kita melawan. Nggak boleh dibaptis, terus diem-diem dibaptis. Nggak boleh dibaptis, ya kalau ketahuan nggak boleh, kalau gitu saya nggak usah lapor ke orang tua. Baptis aja, kan orang tuanya nggak tahu gitu kan. Pokoknya dia taunya saya pergi gitu kan dari itu. Terus pulang-pulang sih udah dibaptis, nggak usah bilang gitu ya. Nggak apa-apa kan gitu kan. Nah
Itu nanti diskusi yang berbeda ya. Tapi yang pasti Bapak Ibu, serta saudara sekalian, kita tetap harus hormat sama mereka. Ya, enggak juga jadi kemudian petantang-petenteng ya. Nih saya udah baptis nih. Papa mama nggak kasih saya baptis, nih saya udah baptis gitu ya. Sengaja show gitu ya, bahwa saya adalah orang bebas gitu ya. Nggak boleh begitu ya. Kita tetap harus dengar mereka, kita harus hormati mereka, dan kita coba apa? Ya bicaralah sama mereka. Ya, waktu saya sekolah teologi, saya ini anak perempuan satu-satunya ya Bapak Ibu ya. Jadi papa saya tuh sayang banget sama saya dan gak pernah marahin saya. Jadi saya pernah cerita kalau siapapun yang salah, saya atau bukan saya yang salah, yang diomelin itu pasti tetap kokoh saya. Gitu ya. Jadi tuh saya sampai dapat privilege seperti itu tuh ya. Wah kalau saya nangis, habislah mereka gitu kan. Nah, tapi sekali papa saya pernah marahin saya. Sampai gebrak meja. Gubrak gitu ya. Itu waktu saya bilang, saya mau masuk sekolah teologi. Papa saya marah. Prak, mau jadi apa? Gitu ya. Terus langsung gak pernah diomelin, terus diomelin kayak gitu rasanya sedih gitu ya. Ih kok sampai begitunya sih gitu kan. Tapi saya tetap respect dia. Ya dia marah sama saya karena dia gak ngerti gitu kan. Kenapa saya memilih ini? Karena dia waktu itu belum jadi orang Kristen. Jadi saya melawan dia. Iya, saya tetap pergi ikut panggilan Tuhan. Tapi saya coba jelasin, kenapa saya harus pergi? Kenapa saya harus sekolah di sini? Kenapa saya nggak mau sekolah di situ gitu ya? Karena papa kan waktu itu lagi BINUS tuh lagi baru booming gitu kan. Dan banyak teman-teman pada kuliah di sana. Udah ikutan tes juga, udah diterima, udah tinggal kuliah. Tapi lagi mikir-mikir, jadi bayar nggak jadi bayar, jadi bayar nggak jadi bayar. Nanti kalau saya jadi bayar, terus kuliah, terus akhirnya saya jadi hamba Tuhan juga, nanti saya malah dimurkainya lebih banyak gitu kan. Kenapa? Udah buang-buang duit gitu kan. Sekarang malah jadi begini lagi gitu kan. Waduh itu lebih bahaya. Jadi saya balikin uangnya dan saya bilang saya nggak mau sekolah di situ. Saya mau masuk sekolah teologi. Waktu itu dimarahin dan saya tetap diem aja. Saya nggak ngelawan, saya tetap diem. Tapi saya pergi. Ya Bapak Ibu, maksudnya abis itu saya baru jelasin sama mereka. Kenapa saya harus pergi. Jadi saya tetap respect. Tapi saya mau bilang ada sesuatu yang kepadanya saya harus lebih taat gitu ya. Tapi saya nggak membuat nggak langsung lawan dia dan sebagainya ya. Nah kira-kira seperti itu tuh Bapak Ibu ya. Kadang-kadang ada orang tua di luar Tuhan. Ya kalau mereka nggak setuju sama kita, ya kadang-kadang ya karena mereka nggak ngerti, nggak tahu konsep dan cara berpikirnya ya. Ada beberapa anak yang sudah ikut katekisasi nggak boleh dibaptis sama orang tuanya. Kalau mereka tanya ke saya, akhirnya saya bilang ya nggak apa-apa. Tapi kamu nanti tanya lagi gitu ya. Nanti kamu tanya lagi. Kalau udah boleh dibaptis langsung baptis gitu kan. Yang penting ikut aja dulu katekisasinya gitu ya. Ada saatnya kita harus menahan diri. Ada saatnya kita memang harus ya tinggalkan itu gitu ya. Dan itu harus taunya dari mana. Nah otoritas di atas kita kan orang tua. Tapi ada otoritas yang ada di atas semua otoritas. Termasuk di atasnya orang tua. Yaitu siapa? Tuhan. Jadi kata Tuhan Yesus kita boleh tidak setuju sama orang tua. Kalau orang tua enggak tunduk pada otoritasnya Tuhan. Ya. Dan seorang penafsir bilang itu ya Johannes Calvin juga kasih batasannya itu. Jadi hukum ini, perintah ini ada batasnya, ada limitnya. Limitnya apa? Ya itu tadi, tetap Tuhan adalah
otoritas yang paling tinggi gitu ya. Tapi ketika kita tunduk pada otoritas Tuhan, bukan berarti kita terus jadi nggak respect sama orang tua, ngomongnya jadi kasar atau apa gitu ya. Terus jadi nggak ngasihi mereka, terus jadi benci mereka, terus jadi nggak mau nanya mereka, enggak begitu ya. Jadi kadang-kadang kita tetap dibaptis misalnya ya. Tapi kita harus tetap apa? Ya tetap ngomong baik sama mereka lah. Ya kalau dimarahin mereka ya terimalah gitu ya, jangan ngelawan gitu kan. Kalau ada kesempatan ngobrol ya ngobrol gitu kan. Kalau kita tetap mau melakukan sesuatu buat Tuhan, ya lakukanlah, tapi maksudnya jangan sampai melukai mereka. Kalau kata Tuhan Yesus di Matius 15 itu kan ada orang-orang Farisi bilang apa, ahli Taurat bilang, ya kita nggak bisa lagi nih ngurus orang tua nih karena uang buat ngurus orang tuanya udah dipakai buat kasih perpuluhan gitu ya, ke gereja gitu, ke rumah Tuhan. Itu kata Tuhan Yesus nggak boleh kayak gitu ya. Jangan pikir gara-gara kamu ngasih persembahan terus kamu jadi boleh dihapuskan tuh ya kewajiban untuk mengasihi dan menjaga dan memelihara dan merawat orang tua ya. Kenapa? Karena sebenarnya di balik perintah itu kita harus kasihi mereka, kita harus setia sama mereka, kita harus menjamin kehidupan mereka juga gitu ya. Sebagai apa? Sebagai ungkapan syukur kita, bukan sebagai balasan ya. Karena apa yang mereka lakukan pada kita tuh gak akan pernah bisa kita balas. Tapi sebagai ungkapan syukur kita untuk semua kebaikan yang sudah mereka berikan, kita harusnya tetap support mereka ya. Oke Bapak Ibu, itu kira-kira makna yang di hukum kelima ini ya. Nah saya mau melihat aja, kita lihat sedikit tentang keunikan hukum ini ya. Hanya hukum kelima ini satu-satunya hukum yang diberikan oleh Tuhan, dan hukum ini diberikan dengan satu janji. Ya, dengan suatu janji. Itu janjinya apa? Janjinya kita bisa lihat ya. Hormatilah di Keluaran 20 tadi yang tadi sudah kita baca ya, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ya. Kenapa? Ya karena kalau kita ngikutin ajaran orang tua pasti itu baik gitu ya. Karena nggak ada kan orang tua yang ngajarin sesuatu yang buruk kan. Nggak ada yang bikin kita suruh jahat-jahat gitu ya. Maka kalau kita jalannya benar, ya pasti kita akan diberkati Tuhan ya. Dengan umur panjang, dengan keadaan yang baik, dengan bahagia ya. Ini jaminan Tuhan yang kasih janji ini ya. Pasti keadaan kita akan baik-baik saja. Bahkan bukan cuma di bumi ini, juga ketika kita harus lewatin bumi ini gitu ya, kita bisa bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Nah, kenapa diberikan janji? Ya, karena ini memang yang nggak gampang untuk kita lakukan. Harus dikasih oleh Tuhan sebuah ingatan. Ini ada loh rewardnya gitu ya. Yang lain nggak ada rewardnya. Yang lain tuh dihukum ya. Kalau kamu nggak ini nanti mati gitu kan. Tapi kalau ini kamu lakukan, kamu akan dapat apa yang baik. Ya, kamu lakukan ini, kamu akan dapat apa yang baik. Nah, dan itu betul ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tahu menghormati orang tua kita, anak-anak kita akan tahu bagaimana nanti mereka menghormati kita, gitu kan? Kalau kita tahu bagaimana kita memperlakukan orang tua kita, hormat sama mereka, sayang sama mereka, pelihara mereka, maka anak-anak kita nanti juga akan meniru dan mengikuti apa yang kita lakukan. Tapi kalau kita lawan orang tua kita nggak respect sama mereka, kita rendahkan mereka, kita kurang ajar sama mereka, anak-anak kita akan belajar, oh begitu caranya memperlakukan orang tua. Oke, saya tahu gitu ya. Dan sadari aja nanti kalau kita jadi tua. Dan kita akan lihat apa yang akan mereka lakukan pada kita ya. Maka bosnya toko 3 itu orang paling kaya di toko 3 gitu ya.
Kalau Agi suka bilang apa? Saya tuh, tiap hari nih saya pijitin papa gitu ya. Lakukan ini, lakukan ini. Saya mau ngajarin anak-anak saya. Ya, ngajarin apa? Ngajarin gini loh, harus sayang orang tua. Kita capek, tapi kita sayang gitu ya. Lakukan sesuatu. Nah, kerinduannya anak-anaknya bisa belajar. Tahu menghormati, tahu sayang, tahu memelihara dan seterusnya ya. Oke Bapak Ibu, tadi sudah dikasih tanda-tanda tuh ya. Jadi diskusinya di skip ya. Nanti kita diskusi pikir sendiri dulu deh ya. Sebenarnya saya pengen angkat satu aja tuh. Tadi Pak Suta sempat bilang ya. Orang tua sekarang itu banyak yang dimasukin ke panti jompo, panti werda. Ya. Perniagaan juga punya loh. RPUK kita mah bukan punya panti werda ya. Apa itu RPUK? Rumah perawatan ya, usia lanjut Kristen ya. Jadi rumah yang kita punya itu rumah perawatan. Ya, bukan panti werda. Oh, itu mah namanya doang kali yang beda ya. Pasti sama lah itu tempat orang tua dibuang kan. Nah, boleh nggak kita masukin orang tua ke panti werda? Ya. Jadi saya nggak tahu sih kalau panti werda yang lain-lain ya. Mungkin memang betul ada anak-anak yang nggak mau tanggung jawab, ini repot dan sebagainya ngurusin orang tua, jadi dikasihnya ke sana gitu ya. Kalau kita bikin RPUK, latar belakangnya apa sih? Ada yang pernah dengar RPUK kita? Kenapa kita bikin begituan? Iya, RPUK Muara Kasih itu. Kenapa kita bikin? Ya, karena kita mendapati fakta. Ada orang-orang yang menjadi tua dan mereka memang gak punya siapa-siapa. Ya, gak punya keluarga, gak punya anak. Jadi itu diawalinya begitu tuh. Katanya ya, dulu pernah dengar sekilas ya. Ini mau dikemanain nih kalau orang kayak gini nih, suruh gereja lah ngurusin ya. Terus gereja ngurusin nih gimana? Nah, karena dijumpai ada beberapa orang yang hidupnya waktu udah tua, sharingnya Paras adalah banyak yang kemudian tinggalnya di tempat yang tidak layak. Dan tidak terurus. Udah sakit, anaknya kemana? Ya anaknya kerja lah. Kalau enggak siapa yang kasih dia makan gitu kan. Tapi di situ, tapi dia gak keurus gitu. Jadi akhirnya berdasarkan apa yang dilihat lalu muncullah hati yang tergerak oleh belas kasihan ya. Daripada mereka tinggal di situ gak keurus, udah kita bikinin tempat untuk mengurus ya. Daripada mereka gak punya siapa-siapa, ya kita kasih temen gitu ya. Nah Bapak Ibu hingga akhirnya jadi RPUK. Tapi itu sebenarnya bukan tempat pembuangan orang tua ya. Ya, itu benar-benar buat orang-orang yang enggak punya keluarga. Atau orang-orang yang anaknya memang harus kerja dan gak bisa jagain. Karena kalau anaknya gak kerja, jagain dia doang, terus yang hidupin mereka siapa? Gitu ya. Jadi kalau anaknya kerja, mereka disuruh bayar. Bayar buat apa ya? Biaya hidup mamanya, buat jagain dan sebagainya ya. Tapi kalau mereka memang gak punya duit nih dan benar-benar sebatang kara gitu ya. Anaknya ada tapi mungkin kerjanya juga gak bagus, gak punya tempat tinggal yang cukup nyaman buat orang tua yang sudah sakit. Maka ada juga diakonia yang akan urus gitu ya. Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, jadi itu bukan berarti kita ngajarin jemaat perniagaan nanti kalau orang tua mau udah tua masukin aja situ ya, kan kita udah punya tuh gitu ya. Bukan begitu ya, itu pertolongan buat mereka yang benar-benar
ya membutuhkan ya, tidak punya tempat tinggal yang layak, ya tidak bisa mendapat perawatan yang layak, maka kita boleh antar mereka ke situ. Tapi kita tetap harus kunjungin mereka, harus telepon mereka, support mereka ya. Jangan lupa ya, jangan lupa kita seakan-akan udah dilempar ke situ. Ada nggak yang habis masukin situ terus anaknya nggak ada lagi? Ibu Ani pernah cerita, ada juga ya. Ini nggak bayar-bayar gimana nih gitu ya. Boro-boro ini atau ada yang kadang-kadang cuma bayar dan nggak pernah kunjungin. Biasanya sih nanti akan ditelepon. Kenapa? Iya karena suruh tetap kunjungin gitu ya. Jadi boleh nggak dimasukin? Ya lihat lagi. Pikir baik-baik ya. Lebih baik sih memang dikasih penjelasan kayak tadi Tante gini ya. Sebenarnya enak juga kok di situ punya teman. Punya teman dan yang seusia gitu ya. Bisa ngobrol dan sebagainya. Nah, lepas dari itu semua kita harus ingat nih, respect. Ya. Setia sama mereka, sayang sama mereka ya. Itu yang diperintahkan oleh hukum ini. Baik Bapak Ibu, saya udah diangkat-angkatin kertas terus nih. Ya jadi orang tua kita mungkin punya keterbatasan fisik. Mereka mungkin kurang pengetahuan. Mereka mungkin gak berpendidikan. Mereka mungkin gak sekaya orang tua lain. Mereka mungkin juga pernah mengalami kepahitan dan mereka galak sama kita karena kepahitan-kepahitan yang pernah mereka alami gitu ya. Mereka mungkin sakit baik secara fisik ataupun mental ya. Mereka mungkin punya banyak kelemahan tapi mereka tetap adalah orang tua kita. Yang kita tetap harus respect sama mereka. Nah ini yang bikin hukum itu sangat sulit untuk dilakukan. Tapi Tuhan bilang kalau kita lakukan kita akan baik-baik aja. Tuhan akan berkati kita. Tuhan bilang dia akan lengkapi kita dengan apa yang kita perlu. Mari kita doa. Bapa di dalam sorga, tolonglah kami Tuhan. Supaya kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kami lakukan. Tuhan, tidak semua orang bisa jadi orang tua. Kalau kami punya orang tua dan mereka adalah orang tua kami, itu bukan kebetulan. Tapi pasti karena Tuhan yang memang sudah merencanakannya. Karena itu berikan kepada kami hati yang tahu bagaimana kami menghormati mereka. Bisa respect terhadap mereka. Menghargai mereka dengan benar. Mengasihi mereka, merawat mereka, mensupport mereka. Tuhan tolonglah kami supaya kami bisa melakukan perintah ini. Supaya keadaan kami baik. Supaya kami dikaruniai Tuhan juga panjang umur. Supaya kami juga bisa berbahagia. Dan biarlah Tuhan sendiri yang boleh memberkati semua tekad dan niat kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, mau tanya jawab? Boleh? Oke. Kalau untuk sesi tanya jawabnya, kita akan adakan tapi terbatas ya mungkin Bapak Ibu ya karena mungkin keterbatasan waktu. Jadi kita hanya sediakan dua penanya untuk setiap orang. Atau mungkin kalau misalkan ada yang di Zoom atau ada yang di YouTube itu kita sediakan satu saja karena ya saya percepat dia dapat sih lebih tepatnya kali ya. Oke, silakan dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau bertanya? Oh, silakan Pak. Mungkin biar agak sedikit berbeda, Bapak sebutkan aja nama dan dari komisi mana, Pak? Ya, saya dari orang tua ya, dari komisi orang tua. Ibu Lina saya mau bertanya nih Bu. Kebenaran ini seperti sharing ya Bu ya. Mungkin juga jemaat yang lain ada yang ngalamin hal seperti saya. Pertama saya tinggal di rumah warisan orang tua. Saya tinggal di rumah warisan orang tua yang orang tua saya udah gak ada Bu. Jadi di rumah saya ini ada meja abunya Bu.
meja sembayangannya. Nah ini saya bingung Bu, karena semua saudara saya belum seiman sama saya. Ya, jadi kadang-kadang kalau mereka lagi adakan sembayangan gitu, karena saya anak yang di tengah-tengah, saya kadang-kadang sama istri saya, sama anak saya, dipaksa suruh sembayang. Lu nggak sayang sama orang tua, lu nggak mau balas budi sama orang tua gitu. Saya bilang, saya kasih pengertian. Saya ini sekarang udah Kristen dan di ajaran agama saya hal seperti itu tuh nggak ada. Saya tanya sama mereka, kalian sembahyang sampai pagi itu apelnya rusak nggak? Ada yang bekas makan nggak? Tapi mereka tetap Bu. Kadang-kadang anak saya tuh dikasih pengertian, oh ini pasang bakar kertas nih begini. Billy Bella saya bilangin sama anak saya, ya dengerin aja. Kalau incek atau empe kasih tahu, ya dengerin aja. Tapi sekali lagi kalau istri saya bilang sama ibu juga saya mau tanya, kalau saya pasang dupa, dosa enggak untuk orang Kristen? Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Gimana kira-kira Cilina jawabannya tuh Ci? Jadi ini berkaitan dengan kebudayaan atau kebudayaan orang tua ya berarti ya. Boleh Ci silakan jelasin secara singkat kali. Ya, ya betul itu jadi pergumulan banyak orang Kristen ya. Ketika harus jadi Kristen kita nggak sembahyang seperti itu karena memang bentuk penghormatan kita kan berbeda ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kalau disuruh pasang hio, kalau sekali kita mau, maka kita akan terus disuruh terus ya. Ya. Jadi saya pikir gini, ya kita menghargai cara mereka, karena kan mereka kan dalam ketidakmengertian itu ya. Ya mereka punya tradisi, keyakinan. Dan memang itu turun-temurun diberlakukan seperti itu dan mereka belum kenal Tuhan, ya itu yang akan mereka lakukan. Karena Pak Suta dan Bu Sarah yang tinggal di rumah itu, ya paling enggak mungkin ya, bagian saya adalah saya bersihin, gitu misalnya ya. Ini kan meja abu orang tua nih, saya enggak bisa kalau harus sembahyang di situ ya. Tapi saya akan rawatin. Bukan karena saya percaya di sini tempat tinggal mama atau papa. Tapi kan maksudnya ya ini kan dianggap oleh mereka adalah tempat kehadirannya orang tua gitu lah ya. Ya maksudnya ya ini meja abunya, saya yang rapiin lah, saya bersihin. Tapi jangan paksa saya lakukan lebih dari itu. Maksudnya bahwa respek kita itu ya kita tunjukkan dengan tindakan yang memang masuk akal gitu kan. Kalau dia masih hidup ya kita rawat, kita pelihara gitu kan. Kalau dia memang udah nggak ada lagi, misalnya ada foto di situ, ya nggak apa-apa dong kalau ngelapin foto mah. Masa foto ada di rumah itu kita biarin sampai berdebu, walaupun kita tidak menyembah itu, tapi kan kalau foto itu kan tetap harus dibersihin dong, ya kan? Nggak apa-apa dong bersih-bersih, nggak apa-apa. Bersihin mejanya bagaimana? Boleh dong, boleh gitu ya. Bahkan untuk kesaksian kepada orang-orang, saya sih pikir ya. Cara berpikir itu bukan ini boleh apa enggak, dosa apa enggak. Bukan masalah boleh apa enggak, dosa apa enggak kata Paulus ya. Tapi coba pikir lagi. Di satu sisi memang kita enggak boleh jadi batu sandungan dalam hal apapun. Kalau kita sampai sembahyang ya kita kan jadi batu sandungan bagi orang-orang yang udah Kristen. Ya. Tapi kalau kita enggak lakukan, kita jadi batu sandungan bagi mereka yang belum Kristen. Nah, jadi kalau yang Kristen kan kita udah tahu ya semua ya, bahwa kita tidak akan tidak boleh sembahyang atau menyembah itu ya. Tapi kalau ada di antara kita yang sampai harus ikutan ngeberesin, ngerapiin dan sebagainya, ya kita pahami bahwa karena tradisi, adat dan sebagainya, yang kita nggak bisa hilangin itu sih. Kalau mereka belum percaya, lalu mereka tuntut kita, ya kita harus bilang kalau untuk sampai batas ini saya bisa lakukan, ya, dan ini enggak. Dan enggak usah tantangin mereka, tuh lihat tuh ini
jadi ngeledekin, ngenyein mereka, jangan juga ya. Ya sudah, maksudnya saya hargai pemikiran kamu, tapi saya sekarang posisinya seperti ini gitu ya. Jadi maksudnya kayak kemarin kalau Pak Step bilang ada sesuatu yang memang nggak bisa diperdamaikan jadi oke untuk semua orang. Jadi kayak gimana? Ya udah kamu berdiri dengan keyakinanmu dan saya menghargai itu dan saya akan berdiri dengan keyakinan saya gitu ya. Dan saya minta kamu juga menghargainya. Jadi kalau ini adalah memang bukan orang tua kamu doang, orang tua saya juga. Jadi saya ikut ambil bagian, tapi saya hanya bisa sampai di sini. Karena saya tinggal di rumah ini, maka kebersihan meja ini tanggung jawab saya, oke, gitu ya. Tapi untuk urusan sembahyang, kalau masakin boleh nggak? Kalau ini boleh nggak? Ya kalau mereka memang masaknya di rumah kita ya kita bantuin lah. Maksudnya kita mau, oh itu urusan ini kita enggak gitu, jangan kayak gitu juga. Nanti kan kita mau makan juga. Aduh itu kan sembayangan kan yang setannya mah atau roh-rohnya mah nggak makan kan, gitu kan? Yang makan ya orang-orangnya juga gitu kan. Jadi ya nggak apa-apa lah masak, cuma kan mereka dengan pemahaman itu gitu ya. Iya enggak, bilang gitu ya, iya enggak, maafin saya untuk hal ini gitu. Jadi mereka sebenarnya pada dasarnya udah tahu, orang-orang Tionghoa itu udah tahu orang Kristen itu nggak boleh begini gitu ya. Tapi kadang-kadang mereka mencobai gitu ya. Dan kalau kita sekali bilang iya, udah gitu kan, seperti itu. Ya jadi ada, kalau menurut saya nih, itu sebenarnya nggak ada yang benar nggak ada yang salah, cuma kalau menurut saya ya kita cari jalan. Oke, di sini saya bisa kompromi sampai sebatas ini gitu. Ya. Oke, sudah. Terima kasih Cilina dan terima kasih Pak. Mau nanya, ya? Bu Lina, saya mau nanya. Ya Pak Amin. Kalau cengbeng tuh ya, kita kan udah jadi orang Kristen, kan saudara belum Kristen. Nah, kalau kita nuangin arak, teh, kopi itu boleh nggak gitu? Itu aja sih. Kan nggak boleh hio. Tapi kalau air itu kan air putih, arak, kopi itu boleh nggak gitu? Itu kan ada tuh. Kadang-kadang disiramin tuh, dikelilingin gitu. Boleh nggak itu? Makasih. Iya. Ya. Kalau kita itu kan cengbeng itu kan tradisi bersih-bersih ya. Bersih-bersih makam gitu kan. Emang kita suka sembahyang juga waktu kita bersih-bersih. Biasanya sih dimaknainya bersih-bersih itu saat kita bersih-bersih terus kita kumpul, yang memang ada sembahyang, tapi sebenarnya lebih banyak kumpul kebersamaan sama keluarga ya. Maka banyak orang tuh kalau orang saudara-saudara kita yang muslim mereka pulang kampung di saat lebaran gitu ya. Banyak orang Tionghoa itu pulang kampung ke tempat kuburan-kuburan itu saat cengbeng gitu kan. Buat apa ya? Buat kayak ingat sama tempat kita lahir, leluhur dan sebagainya ya. Pada prinsipnya kalau kita bersihin tanah makam deh, ini enggak di saat cengbeng. Ada yang kita punya kuburan mama atau papa atau engkong atau apa gitu ya. Kita datang bersihin. Kita suka taburin bunga kan? Boleh nggak tabur bunga? Kalau saya tuangnya anggur boleh nggak? Kalau saya kasihnya kolon minyak wangi boleh nggak? Di kuburan itu? Hah? Ya, jadi maksudnya kenapa kita masih kasihin bunga? Ya karena kita tahu di sini ini diletakkan tubuh jasmani orang tua kita gitu ya. Dan kita memang sayang mereka, walaupun mereka udah nggak ada lagi sih. Ya udah nggak tinggal di situ, tapi kita tahu di situ tuh ada tubuhnya ya, dan kita kasih bunga,
Atau udah dikremasi, udah dibuang ke laut. Susah-susah loh. Sampai nyewa kapal buat tabur bunga ke laut gitu kan. Kan sayang-sayangin duit tuh ya. Sayang-sayangin beli bunga juga gitu kan. Nggak guna gitu kan. Tapi kenapa kita lakukan ritual itu? Ya kita mengingat ya. Kita mengingat, kita mengenang, kita bersyukur sama Tuhan. Ya bunga mah cuma tanda ininya doang. Ya kita tuang air, tuang teh dan sebagainya. Ya sebagai ungkapan tadi gitu ya. Apa bedanya sama hiyo kalau gitu? Bukankah hiyo itu juga kan taruh wangi-wangian kan? Bagus juga nggak? Kalau zaman dulu kan dibakarin kemenyan gitu kan, atau hiyo wangi gitu kan, ditaruhin hiyo wangi, kan bagus juga tuh kalau orang lewat makamnya jadi wangi gitu kan. Sebenarnya sih bukan masalah bakar hionya atau tuang-tuangnya, yang jadi masalah itu kalau ada doanya itu loh. Ya, saya ingat sekali kalau di depan kuburan itu dulu tuh disuruh doa. Doanya suruh apa? Kalau dipanggil ini nama-nama semuanya. Terus disuruh apa? Doa. Minta dijurungin. Ya enggak? Atau enggak dijurungin apa? Kalau saya sih dulu diajarinnya begitu ya. Ma, engkong, maco, maoco, macoco dan sebagainya gitu ya. Ini Lina gitu ya. Mesti kenalin diri gitu ya. Takut nanti dia enggak tahu gitu kan. Terus minta engkong jagain saya, jurungin saya gitu ya. Jadi tuh lebih mengharap doa di situ untuk dapat berkat buat kita gitu ya. Emak tuh jagain kita, udah gak cuma rohnya doang kan, udah jadi dewa-dewa mungkin. Kalau dalam tradisi Tionghoa itu orang-orang mati nanti bisa mencapai satu posisi bahkan bisa jadi dewa kalau udah turunan yang keberapa lah begitu ya. Nah tapi kita nggak percaya itu gitu kan. Jadi masalah itu di doanya itu loh. Kita minta berkat dari dia. Itu yang nggak boleh ya. Tapi kalau kita misalnya kita udah nggak doa apa-apa kok. Ya kita cuma tabur bunga, kita tuangin. Ya. Dan suruh minum, nanti ada yang minum beneran kita takut lagi gitu ya. Ditaruh terus akhirnya habis. Waduh, haus banget gitu kan. Enggak ya, maksudnya ya dimaknainya gitu deh. Tapi kalau misalkan dengan kita menuangkan, terus oh berarti kamu kalau nuang ini boleh, berarti pesan hiu juga boleh dong. Nah, saya nggak boleh berdoa, meminta. Iya, saya ikut, pokoknya saya ikut disuruh ngebersihin ya saya ikut ngebersihin gitu ya. Disuruh bersih-bersih kita ikut bersih-bersih. Kalau mereka doa ya kita duduk aja di sampingnya. Ya, sebagai apa? Saya adalah juga bagian dari keluarga ini gitu. Jangan memisahkan diri ya. Oh lagi pada doa saya pergi dulu deh. Nanti kalau udah doanya selesai kasih tahu ya. Nah, gitu ya. Itu kita memisahkan diri nanti malah jadi batu sandungan. Nggak apa-apa tetap aja ada di situ ya. Nggak usah takut bahwa kita nanti jadi salah nih, jadi berdosa nih dengan begini nih gitu ya. Dosa itu kan sama Tuhan ya. Jadi Tuhan tahu kok apa yang ada dalam hati kita. Jadi jangan sampai berpikir Tuhan nanti salah ngerti saya lagi gitu ya. Tuhan nggak akan salah ngerti kita. Ada kok jemaat kita tuh beberapa kali saya lihat, oh dia datang gitu ya. Tempat naruh abu orang tuanya. Ya dia tetap percaya Tuhan dan dia ya berpartisipasi bersama keluarga gitu ya. Yang berbeda-beda. Dia tidak ikutan melakukan, tapi dia ada di situ. Ini mau kasih. Nah, Pendeta Lina, untuk kalau sini saya jadi kayak pembicara. Nggak, jadi seperti tadi kalau misalkan ke kuburan kita jadi ikut nabur bunga gitu ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, biasanya saya malah salah seorang yang tidak pernah berziarah ya. Awal-awal meninggal mungkin saya nemenin mama, nemenin ke kuburan papa ya, nemenin karena saya yang bisa bawa kendaraan gitu ya gitu. Tapi berhubung adik saya udah bisa bawa kendaraan, jadi saya udah nggak pernah ngantar lagi.
Jadi saya nggak pernah berziarah sama sekali. Nah itu kan nyambung yang tadi ya. Nah saya cuma mau nanya gini, kalau secara hukum yang tadi diajarkan di Alkitab itu, hormatilah ayahmu dan ibumu. Saya yakin itu pasti kan pada saat mereka masih hidup. Nah kalau untuk yang sudah meninggal itu tuh hukumnya apakah ikut juga kita harus menghormati? Kalau menghormati harus seperti bagaimana caranya? Kalau memang misalkan tidak berarti kan putus sama sekali tuh. Apakah seperti itu hukum yang diajarkan oleh Tuhan kita? Seperti itu. Iya, mungkin kita pernah baca di kitab Kejadian itu waktu Yusuf kan meninggalnya di Mesir ya. Terus dia bilang nih sama keluarganya, nanti kalau kamu keluar dari Mesir, jangan lupa ya tulang-tulang saya ya, gitu ya. Maksudnya suruh tetap diingat gitu ya. Dan di tengah-tengah orang-orang Israel sendiri tuh ada sesuatu yang nggak boleh mereka lepas, yaitu adalah tanah warisan. Jadi mereka mungkin bisa jual, tapi mereka harus ingat nih nggak boleh yang kalau warisan keluarga itu nggak boleh dijual gitu ya. Tanah keluarga itu ya tetap harus jadi punya keluarga. Jadi nama keluarga itu tetap harus ada di sana gitu maksudnya ya. Itu kan kalau dulu kan mereka konteksnya keberadaan mereka tuh ditandai dengan wilayah-wilayah yang dikasih Tuhan kepada mereka. Kalau hari ini apa sih yang bikin kita itu disebut oleh orang sebagai orang yang menghormati orang tua kita? Kalau orang-orang sekarang melihat ya, ini anak nggak bikin malu orang tuanya nih. Ini anak betul-betul tahu menghargai orang tuanya nih. Mungkin dengan tidak lagi, saya ngurusin rumahnya gitu ya. Sampai rumahnya orang tua udah nggak ada nih, jadi rumahnya tetap harus diurusin, nggak boleh dijual. Bukan itu gitu ya. Tetapi bagaimana kita hidup itu jangan bikin malu mereka mungkin ya. Jangan mencoreng nama. Anak si itu pantesan anak dia mah emang kayak begitu. Nah itu tuh pasti bikin kita tidak menghormati ya. Saya pikir hormatilah ayahmu dan ibumu, betul itu semasa mereka ada hidup. Karena mereka tahu kita hormat mereka, bagaimana kita memperlakukan mereka. Ya, kalau mereka udah nggak ada gimana? Ya nggak. Kalau tentang jasad sih memang udah selesai, ya kan dari debu tanah kembali jadi debu dan tanah. Ya kalau memang masih ada kubur dan sebagainya kita tetap punya tugas lah gitu ya. Kecuali kita sendiri berpikir udahlah pokoknya udah selesai 2 kali masa perpanjangan 3 tahun lagi tahun ke-7 akan dibongkar dan dikasihin orang buat dipakai tanah makamnya. Kalau kita berpikir, ya udahlah nggak apa-apa, orang makam sekarang kan sempit-sempit, siapa tahu itu bisa berguna buat orang lain, gitu ya. Ya bisa juga, bukan masalah itunya, tapi bagaimana kita hidup, bagaimana kita nggak bikin dia malu, bagaimana kita memegang ajarannya, bagaimana kita bisa tetap jadi kebanggaannya dia, walaupun dia udah nggak ngedengerin kita lagi sih ya. Itu sih kalau yang saya hayati yang paling penting. Terus kalau yang kedua, perlu nggak kita tetap ngurusin kuburannya? Atau kayak tadi, ya ingatan itu bikin kita tahu bersyukur. Dan itu tuh bikin kita bisa mengajar. Nah bagian mengajar ini loh ya, yang kita penting dan kita perlu wariskan. Jadi kita tetap perlu ajarkan kepada anak-anak kita nih, kita tuh siapa, dari mana, akarnya siapa, akarnya dari mana, kebiasaannya apa gitu ya. Emang guna apa enggak sih? Ya guna juga lah. Kita bisa belajar tokoh-tokoh dunia yang udah kita kagak kenal gitu kan. Tapi mereka punya kisah ya. Dan kisahnya itu inspiratif buat kita gitu ya. Masa sih nggak ada sesuatu yang bisa kita ceritakan kepada anak, cucu, cicit kita tentang nenek moyangnya? Nggak ada sesuatu yang menginspirasi gitu dari hidup mereka gitu ya. Pun dengan segala kesederhanaannya, papa saya nggak lulus SD. Tapi kayaknya saya pengen ceritain tentang dia terus-terusan.
tentang bagaimana dia berjuang dengan giat dan sebagainya. Saya pengen orang tahu gitu ya, bahwa pernah ada nih sosok yang kayak gini ya. Sekarang udah dimakamkan, makamnya ada di Tegal Alur gitu ya, kayak gitu. Jadi saya rajin nggak datangin tanah makam? Enggak juga sih. Kalau lagi mau bersih-bersih doang, walaupun tidak di saat cengbeng, sesempatnya saya. Paling enggak setahun itu pasti sekali gitu ya, sesempatnya saya. Kayak gitu. Jadi enggak yang tiap ziarah, Natal datang, Sinja datang, ini datang. Enggak juga, saya lebih memilih kalau ada waktu buat datangin keluarga yang masih hidup gitu. Itu saya pasti datang gitu ya. Ke kubur ya seperlunya gitu. Ya, oke. Silakan Rama. Sudah?